Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Lady Perbina Simbolon, NIM 190321100040 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan membagikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2, yaitu membuat poster dan menjelaskan poster tersebut dengan bentuk audio dengan tema pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Struktur pasar output tersebut terbagi menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Dan pasar input terbagi menjadi 2, yaitu pasar tenaga kerja monopoli dan pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Di dalam poster juga sudah terdapat karakteristik dan gambar kurva tiap pasar tersebut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Karakteristiknya 1. Penjual dan pembeli banyak. 2. Barang bersifat homogen. 3. Free entry and free exit atau perusahaan bebas keluar masuk pasar. Dan untuk kurvanya yaitu kurva permintaan industri dan perusahaan pasar persaingan sempurna. Pada kurva industri menunjukkan tingkat harga dalam persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price taker, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal MR dan sama dengan harga P. Kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0. Yang kedua, pasar monopolistik. Karakteristiknya 1. Terdapat cukup banyak pengusaha. 2. Persaingan promosi aktif. 3. Produk yang dijual sama namun berbeda karakteristiknya. 4. Produsen memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Dan untuk kurvanya, yaitu kurva equilibrium jangka panjang di pasar persaingan monopolistik. Pergeseran kurva yang mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan kurva AC di titik E, dan titik E terpenuhi ketika P sama dengan AC, dan ketika harga sebesar PE dan kualitas sebanyak QE. Dan yang ketiga yaitu pasar monopoli. Karakteristiknya yang pertama, 1. Terdapat satu produsen. 2. Terdapat hambatan masuk pasar. 3. Tidak ada substitusi produk yang mirip. 4. Produsen sebagai price taker. Dan untuk kurvanya yaitu kurva permintaan pasar monopoli. Kurva permintaan monopoli bagi komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri ke kanan bawah. Dengan demikian, pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit dan harganya semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Yang keempat, pasar oligopoli. Karakteristiknya 1. Terdapat beberapa produsen. 2. Sulit dimasuki perusahaan baru. 3. Terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. 4. Harga produk yang dijual relatif sama. 5. Terdapat banyak konsumen di pasar. Dan untuk kurvanya yaitu kurva permintaan oligopoli. Kurva D1 dan D2 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila perusahaan tidak melakukan perubahan harga. Kurva D2
dan D2 dan D2 adalah kurva yang menggambarkan permintaan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Kurva D1 dan D2 adalah kurva permintaan keseimbangan karena perusahaan A mengikuti perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan B. Kelima, pasar tenaga kerja monopoli. Karakteristiknya, pada pasar ini, seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kurva yang digunakan yaitu kurva equilibrium pasar tenaga kerja monopoli, di mana kurva DD merupakan kurva permintaan tenaga kerja, kurva SS merupakan kurva penawaran tenaga kerja, dan titik EE merupakan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Pada keadaan keseimbangan, tingkat upah terjadi sebesar A dan jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan yang ditawarkan, yakni sebesar B. Pada tingkat upah sebesar A, para pekerja masih merasa belum cukup. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi, yakni sebesar A1. Perusahaan bersedia membayar sebesar A1 dengan catatan perusahaan hanya mampu mempekerjakan tenaga kerja sebanyak B1. Karena pada upah sebesar A1, jumlah penawaran tenaga kerja sebesar B2, maka terjadilah pengangguran sebesar B1 ke B2. Bila upah yang dituntut semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang menganggur. Oleh karena itu, sebaiknya serikat pekerja jangan menuntut upah yang jauh melebihi upah equilibrium. Yang keenam, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Karakteristiknya, dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Dengan demikian, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat kerja demi mewakili kepentingan bersama. Kurva yang digunakan yaitu kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan tenaga kerja sama seperti kurva suatu barang bersifat menurun dari kiri ke kanan bawah. Dalam pasar ini juga berlaku hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai poster pemetaan struktur pasar input dan pasar output. Sekian dan terima kasih.